Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Usuluddin Adu dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Saya mahasiswa semester 2 dan di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang negara berkeadaban. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar negara, ide dasar negara. Nah, yang A, arti negara. Negara adalah asosiasi yang paling penting di antara kumpulan individu yang mencoba untuk bersatu, tinggal di sekitar sana, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Nah, ada beberapa spesialis yang telah memperdebatkan arti suatu negara. Yang pertama ada Harlow, yang ketiga ada Roger, yang keempat ada Max Weber, dan yang kelima Robert. B. Tujuan negara. Sebagai asosiasi kekuatan dari perkumpulan individu yang tinggal di dalamnya, negara harus memiliki tujuan yang harus diselesaikan oleh semua penduduk. Tujuan tersebut meliputi yang pertama memperluas daya, yang kedua menyusun permintaan terbuka, dan yang terakhir mendapatkan bantuan pemerintah umum. Nah, dalam gagasan hukum dan ketertiban, tujuan negara adalah untuk menjaga segala sesuatu di bawah kendali, bergantung dan dipandu oleh hukum yang ada. Dalam hukum dan ketertiban, semua kekuatan instrumen, otoritas publik dalam hukum dan ketertiban bergantung pada hukum. Setiap orang harus mematuhi dan tunduk pada hukum, mengingat fakta bahwa hukum memutuskan di sana. Nah, dalam konteks negara Indonesia, tujuan bernegara telah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Elemen negara, seperti yang ditunjuk oleh Oppenheimer dan Laubert, ada juga persyaratan untuk pengaturan suatu negara, khususnya individu, wilayah atau wilayah yang bergabung, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan berbagai negara. Ada beberapa komponen utama dalam suatu bangsa, khususnya yang pertama, rakyat, yang kedua, wilayah, yang ketiga, pemerintahan, dan yang keempat, pengakuan negara lain. Bentuk-bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini dipartisi menjadi dua macam kerangka pemerintahannya. Yang tepatnya yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Ini adalah kerangka kerja administrasi yang secara langsung digerakkan oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah lingkungan hanya melakukan pendekatan pemerintah pusat. Yang kedua, negara kesatuan dengan kerangka desentralisasi, merupakan kerangka kerja yang memberikan keterbukaan dan posisi kepada kepala daerah untuk menangani persoalan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Kedua, negara serikat, bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Bentuk negara ini dapat digolongkan kepada 3 kelompok. Yang pertama, monarki adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Yang kedua, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, jujur, aman, dan adil. Hubungan negara dan warga negara. Negara Indonesia sesuai konstitusi, misalnya memiliki komitmen untuk menjamin dan mengamankan seluruh penduduk Indonesia. Negara juga berkewajiban untuk memastikan dan mengamankan hak warga untuk mempraktikkan agama sesuai keyakinan mereka. Hak istimewa untuk mengajar, kesempatan berafiliasi dan artikulasi. Negara dan warga memiliki hubungan yang setara, yang harus dilakukan dalam kesepakatan. Dalam temperamennya, sebagai penduduk, seseorang harus melakukan prinsip-prinsip yang berlaku di negara tersebut untuk membuat negara yang bersahabat. Kemudian lagi, negara memiliki komitmen untuk memastikan hak-hak warga negaranya dan memenuhi semua masalah kebutuhan warganya agar dapat melanjutkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Hubungan agama dan negara. Sebagai negara yang berpegang teguh pada pelajaran Islam, keterkaitan antara agama dan negara dalam kaitannya dengan dunia Islam masih menjadi bahan diskusi para peneliti Muslim saat ini.
Pembahasan tentang Islam dan negara berangkat dari perspektif dominan tentang Islam sebagai kerangka kehidupan yang menjangkau jauh yang mengarahkan semua keberadaan manusia, termasuk isu-isu yang didorong oleh kebijakan. Nah, agama dan negara-negara adalah dua istilah yang memiliki keterkaitan dan keterkaitan baik yang menyangkut pekerjaan, kapasitas, maupun tatanan kepentingan. Nah, jika rangkaian pengalaman kita digunakan sebagai sumber perspektif, maka terdapat berbagai macam obat-obatan dari keterkaitan antara negara dengan agama. Keduanya melengkapi satu sama lain dengan agama sebagai instruksi pembatas untuk berlatih dan negara sebagai bagian yang membatasi dari kapasitas bantuan pengaturan agregat. Hubungan Islam dan negara-negara modern secara teoritis dalam tiga pandangan. Yang pertama, paradigma integralistik, yang kedua, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularisme. Yang membangun demokrasi dan mencegah integrasi bangsa di negara Islam. Sebagai ciri dunia Muslim, nasib akhir dari sistem aturan mayoritas di Indonesia yang secara tegas diidentikan dengan pemulihan Islam memberi tanda bahwa pola menuju yang lebih adil tidak meyakinkan. Kasus yang sering diangkat adalah kecenderungan kelompok ideologis untuk memanfaatkan standar Islam untuk menggantikan aturan tunggal Pancasila, permintaan tak henti-hentinya dari kelompok ideologi Islam dan kalangan Muslim tertentu, serta aktivitas yang dilakukan oleh perkumpulan Muslim tertentu. Di dunia Muslim, akhirnya nasib sistem aturan mayoritas di Indonesia yang secara tegas diidentikan dengan pemulihan Islam memberi tanda bahwa pola menuju yang lebih adil tidak meyakinkan. Kasus yang sering diangkat adalah kecenderungan kelompok-kelompok ideologis untuk memanfaatkan standar Islam untuk menggantikan aturan tunggal Pancasila. Permintaan tak henti-hentinya dari kelompok ideologi Islam dan kalangan Muslim tertentu, serta aktivitas yang dilakukan oleh perkumpulan Muslim tertentu. Islam dapat mencegah ancaman disintegrasi bangsa sepanjang pemeluknya mampu bersikap inklusif dan toleran terhadap kodrat kemajemukan di Indonesia. Sebaliknya, jika umat Islam bersikap eksklusif dan cenderung memaksakan kehendak dengan alasan mayoritas, tidak mustahil kemayoritasan umat Islam akan lebih berpotensi menjelma sebagai ancaman disintegrasi daripada kekuatan integratif bangsa. Demokrasi dan tindakan yang menurut mereka adalah jihad di jalan Allah seringkali terjadi pada masa ini. Hal ini merupakan bentuk demokrasi di Indonesia yang tidak berlangsung dengan baik. Berikutnya, pertumbuhan demokrasi sangat sulit terjadi di negara Muslim. Ada beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan demokrasi di negara Islam. Antara lain, yang pertama, kelemahan dalam infrastruktur dan persyaratan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masih kuatnya pandangan normatif dan teologis tentang kesatuan agama dan negara. Yang ketiga, masih dominannya kultur politik tradisional yang berpusat pada kepemimpinan keagamaan karismatis yang ditakdili secara buta oleh sebagian umat Islam. Yang keempat, kegagalan negara-negara Muslim yang telah mengadopsi demokrasi untuk mempertekankan demokrasi secara giun dan otentik. Yang terakhir, lemah dan tidak berfungsinya civil society. Berikutnya, beradab adalah norma atau aturan yang agak bersifat sopan, santun, dan dalam bersikap. Dalam membangun suatu negara yang berkeadaban, tentunya dibutuhkan warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab agar dapat menciptakan suatu negara yang beradab serta berpegang kepada hukum yang ada. Keadilan dalam membangun negara berkeadaban ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemimpin saja. Dalam hal ini, warga negaralah yang sangat penting dalam mewujudkan dan membangun negara yang berkeadaban. Nah, berikutnya kesimpulan. Dari materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa negara menyiratkan pergaulan yang paling penting di antara kumpulan individu yang memiliki keinginan untuk bersatu, tinggal di sekitar sana dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Tujuan negara yaitu memperluas daya, mengkoordinasikan pemerintahan publik, mendapatkan bantuan pemerintah umum. Demikian pula syarat untuk berkembangnya suatu negara, khususnya persekutuan individu, daerah atau daerah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan bangsa yang berbeda. Hipotesis tentang perkembangan suatu negara adalah hipotesis kesepakatan bersama.
hipotesis ketuhanan, dan hipotesis kekuatan struktur negara bagian adalah negara kesatuan dan negara asosiasi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi membangun negara berkeadaban. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.